Kami dari Sekolah SMK N2 Sumedang dari kelompok Pioni mendapatkan tugas dari Ibu Neng Yayas dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meliput kegiatan kami di Museum Prabu Gesan Ulun. Kami dari kelompok Pioni akan mewawancarai Bapak tentang museum ini. Ya. Jadi di museum ini ada berapa jumlah gamelannya ya Bapak? Kalau gamelan itu sebetulnya ada 9 perangkat ya. Nah, jadi ada nama-namanya tuh. Seperti contohnya Panglipur, Sarioneng Mataram, Sekar Oneng, Sekar Manis, Manggu, Talun, Sanglir, ya. Nah itu nama-nama dari termasuk yang di depan, ya kan di depan juga ada gamelan. Bapak, ini dari semua ini kan banyak sekali alat-alat gamelannya. Iya. Ini tuh dari mana saja Bapak? Apakah dari berbagai tempat? Ya, jadi memang betul. Jadi diantaranya memang kebanyakan dibuat di sini ya, Sumedang. Seperti Panglipur, Manggu, Sanglir, dan sebagainya. Nah ini. Nah ada juga yang hadiah. Nah ini, yang hijau ini yang namanya Sarioneng Mataram. Nah itu hadiah yang bukan di Sumedang. Hadiah dulu adu kemiri. Kalau orang Sunda ngadu muncang. Iya. Itu ada. Ya, itu salah satu. Jadi ada yang hadiah, ada yang dibikin di sini. Untuk museum ini didirikan tahun berapa Bapak? Kalau museum ini didirikan tanggal 11 November 1973. Nah, tapi kalau dikasih nama, kan sekarang namanya apa itu? Museum Prabu Gesan. Nah, itu beda lagi. Jadi 1 tahun kemudian baru dikasih nama. Jadi artinya secara resmi Museum Prabu Gesan diresmikan tanggal 13 Maret 1974. Jadi kami sedang berada di Museum Prabu Gesan Ulun. Di sini ada seperti keris-keris ya. Lalu di sini ada benda-benda pusaka seperti tombak ya. Di sini juga ada berjejer meriam-meriam. Di sini juga sepertinya ada berbagai jenis golok, dan di sini juga terjejer koleksi wayang-wayang dari zaman dulu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke gedung yang ketiga, yaitu gedung pusaka. Mari kita masuk ke gedung ini. Sepertinya ini adalah koleksi-koleksi benda pusaka. Di sini juga ada mahkota Binokasih yang merupakan peninggalan Prabu Gesan Ulun. Di sini ada koleksi-koleksi keris peninggalan Raja Senapati Sumedang Larang pada abad ke-15. Di sini namanya tombak Trisula peninggalan para prajurit Sumedang Larang pada abad ke-15. Pedang Kimastak peninggalan Prabu Tajimalela pendiri kerajaan Sumedang Larang yang berpusat di Cihideng. Lalu selanjutnya ada keris kedua, yaitu keris Kidukun milik Prabu Gajah Agung. Lalu ada keris ketiga, keris Panunggul Naga peninggalan Prabu Gesan Ulun atau Raja Nalendra Sumedang Larang yang memerintah dari tahun 1578 sampai tahun 1610. Lalu di sini ada yang keris keempat, ini namanya duhung atau badik Curug Awel milik Sang Hyang Hawu atau lebih dikenal Jaya Perkasa. Lalu ada yang nomor 5, ini adalah keris Naga Sasra milik Pangeran Rangga Gempol III Bupati Sumedang dari tahun 1656 sampai tahun 1706. Dan yang keenam ini namanya keris Naga Sasra II peninggalan dari R.A.A. Surya Nagara Kusuma Dinata Bupati Sumedang dari tahun 1791 sampai 1828. Nah, lalu di sebelah sini di dekat pagar ada koleksi-koleksi seperti Gucci. Di sini ada seperangkat peralatan makan terbuat dari perak, hadiah dari pemerintah Belanda untuk Pangeran Surya Kusuma Adinata Bupati Sumedang tahun 1836 sampai 1882. Alat senjata rencong dari Aceh peninggalan dari para pengiring atau pengawal pahlawan Aceh Cut Nyadim. Beliau yang pernah ditangkap di Aceh kemudian dipenjarakan oleh kolonial Belanda di Batavia dan wafat di Sumedang. Di sini juga ada macam-macam badik kecil.
atau patrem atau pendok, senjata pegangan kaum perempuan terutama dari kalangan ningrat pada masa kerajaan Pajajaran, biasanya disimpan di dalam gulungan rambut. Di sini juga ada keris kujang, senjata asli Sunda atau Jawa Barat dari masa kerajaan Galuh, Ciamis, dan kerajaan Pajajaran Bogor dengan berbagai bentuk dan ornamen hiasan. Nah, kami sedang berada di Gedung Pusaka. Gedung Pusaka adalah gedung museum yang kelima dari 6 gedung yang ada di Museum Prabu Gesan Ulun sebagai gedung baru. Fungsi Gedung Pusaka sesuai namanya sebagai tempat khusus menyimpan benda-benda pusaka. Dan di sini adalah peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusaka yang dilakukan oleh R. Haji Racih Natawijaya tanggal 25 Maret 1990. Di sini di samping saya ada kereta kencana Nagapaksi yang diresmikan di Cirebon 9 Maret tahun 1996. Nah, di sini juga ada kereta kencana yang dari sumbangsih keluarga besar Haji Atang Sobandi tanggal 22 April tahun 1998. Nah, ini juga ada kereta kencana dengan nama kretek ya, ini namanya kretek, dibuat tahun 1936 oleh M. Hasim di kota Pasuruan, Jawa Timur sebagai alat angkutan khusus ibu di kota Sumedang. Koleksi YPS MPGU.